Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tilane dari kelas 1B Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Asahan ingin menjelaskan tentang metode pengelompokan bahasa. Bahasa adalah kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk memperoleh dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, dan sebuah bahasa adalah contoh dari sebuah sistem komunikasi yang kompleks. Tuhan itu sendiri menampakkan diri pada manusia bukan melalui zatnya, tapi lewat bahasanya, yaitu bahasa alam dan kitab suci. Menurut Harimurti, batasan bahasa berfungsi sebagai sistem lambang arbitrer yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahasa ke dalam 3 batasan, yaitu 1. Sistem lambang bunyi berartikulasi atau yang dihasilkan alat-alat ucap yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional dan yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Kedua, perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa, suku bangsa, daerah, negara, dan sebagainya. Ketiga, percakapan atau perkataan yang baik, sopan santun, tingkah laku yang baik. Senada dengan Bloch dan Traeger, Joseph Bram mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. A language is a structure system of arbitrary vocal symbol by means of which members of a social group interact. Dari sekian banyak bahasa di dunia ini sering muncul pertanyaan, apakah bahasa-bahasa yang ribuan jumlahnya itu muncul dan bertebaran di dunia seperti pepohonan yang terpisah dari satu sama lain, ataukah ada hubungan yang mempersatukan ke dalam rumpun-rumpun tertentu? Bahasa-bahasa yang berdekatan membentuk suatu masyarakat bahasa, sementara kelompok yang berjauhan membentuk kelompok masyarakat bahasa yang lain. Pemisahan kelompok bahasa yang satu dari kelompok bahasa yang lain sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Sedangkan beberapa kelompok bahasa baru dipisahkan beberapa puluh tahun dari beberapa ratus tahun yang lampau. Namun, di Eropa dengan berkembangnya studi linguistik historis komparatif, studi yang mengkhususkan pada telaah perbandingan bahasa, maka orang mulai membuat klasifikasi terhadap bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Di dalam praktek membuat klasifikasi itu, ternyata 3 persyaratan yang diajukan Greenberg tidak dapat dilaksanakan, sebab banyak sekali ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan untuk membuat klasifikasi, tidak hanya satu tetapi banyak. A. Klasifikasi genetis. Bahasa-bahasa yang memiliki sejumlah kesamaan seperti itu dianggap berasal dari bahasa asal atau bahasa proto yang sama. Apa yang dilakukan dalam klasifikasi genetis ini sebenarnya sama dengan teknik yang dilakukan dalam linguistik historis komparatif, yaitu adanya korespondensi bentuk atau bunyi dan makna. Sejauh ini, hasil klasifikasi yang telah dilakukan dan banyak diterima orang secara umum adalah bahwa bahasa-bahasa yang ada di dunia ini terbagi dalam 11 rumpun besar. Rumpun Hamito-Semit atau Afro-Asiatik, yakni bahasa-bahasa Koptis, Berber, Kushit, Chad, dan yang termasuk dalam subrumpun Hamid, dan bahasa Arab, Etiopik, dan Ibrani yang termasuk subrumpun Semit. Klasifikasi genetis ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa-bahasa di dunia ini bersifat divergensif, yakni memecah dan menyebar menjadi banyak, tetapi pada masa mendatang karena situasi politik dan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih, perkembangan yang konvergensif tampaknya akan lebih mungkin dapat terjadi. Kemungkinan besar akan ada bahasa-bahasa yang mati ditinggalkan penutur yang karena berbagai pertimbangan beralih menggunakan bahasa lain yang dianggap lebih menguntungkan. B. Klasifikasi tipologis. Wilhelm von
Humboldt yang membuat klasifikasi baru menjadi 1. Bahasa isolatif atau sama dengan bahasa tanpa struktur. 2. Bahasa aglutinatif atau sama dengan bahasa berafiks. 3. Bahasa fleksi atau sintetis dan 4. Bahasa polisintetis atau bahasa inkorporasi. Tokohnya antara lain Franz Bopp yang membagi bahasa-bahasa di dunia ini atas bahasa yang mempunyai 1. Akar kata yang monosilabis, misalnya bahasa Cina. 2. Akar kata yang mampu mengadakan komposisi, misalnya bahasa-bahasa Indo-Eropa dan bahasa Austronesia. Dan 3. Akar kata bisilabis dengan 3 konsonan seperti bahasa Arab dan Ibrani. Sarjana lain, Max Muller, yang juga menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi membagi bahasa-bahasa di dunia ini menjadi 1. Bahasa akar seperti bahasa Cina. 2. Bahasa internasional seperti bahasa Turki dan bahasa Austronesia. Dan 3. Bahasa infleksional seperti bahasa Arab dan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Bahasa yang berbentuk ini dibagi lagi menjadi A. Bahasa kolokatif, misalnya bahasa Cina. B. Bahasa derivatif dengan juxtaposisi, misalnya bahasa Koptis. C. Bahasa derivatif dengan perubahan akar kata, misalnya bahasa Semit. D. Bahasa derivatif dengan sufiks sebenarnya, misalnya bahasa Sanskerta. Kemudian, bahasa-bahasa yang berbentuk dibagi lagi menjadi A. Bahasa kolokatif, misalnya bahasa Indo-Cina. B. Bahasa derivatif dengan reduplikasi dan prefiks, misalnya bahasa Austronesia. C. Bahasa derivatif dengan sufiks, misalnya bahasa Turki. Dan D. Bahasa inkorporasi, yaitu bahasa-bahasa Indian Amerika. Bahasa tidak terbentuk dibagi atas: A. Bahasa dengan kata berbentuk kalimat, misalnya bahasa Indian Amerika. B. Bahasa isolatif akar, misalnya bahasa Cina. C. Bahasa isolatif dasar, misalnya bahasa Melayu. Dan D. Bahasa juxtaposisi, misalnya bahasa Koptis. Serta E. Bahasa dengan kata yang jelas, misalnya bahasa Turki. C. Klasifikasi areal. Klasifikasi areal dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam suatu areal atau wilayah tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Selain itu, klasifikasi ini pun bersifat non-unik, sebab ada kemungkinan sebuah bahasa dapat masuk dalam kelompok tertentu dan dapat pula masuk ke dalam kelompok lainnya lagi. D. Klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi sosiolinguistik dilakukan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status, fungsi, dan penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Kriteria standarisasi berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku atau tidak baku, atau statusnya dalam pemakaian formal atau informal. Baiklah, itu tadilah yang dapat saya jelaskan tentang metode pengelompokan bahasa. Kurang lebih saya mohon maaf, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.